Shalom saudara-saudara. Pagi hari ini akan kami hantarkan teh hangat dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, Amsal bicara soal pentingnya hikmat dan bagaimana hikmat bisa diwariskan. Ayat 1 dan 3. Dengarkanlah hai anak-anak, didikkan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Di sini jelas sekali bahwa hikmat dari Tuhan perlu diwariskan melalui keluarga, yaitu tanggung jawab ayah dan ibu untuk meneruskan hikmat kepada anak-anak. Cuma sayang sekali banyak orang tua tidak tahu atau tidak mau meneruskan hikmat kepada anak-anak dengan alasan sibuk, tidak mengerti, dan sebagainya. Sebenarnya Alkitab dengan jelas mengatakan betapa pentingnya peran orang tua untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Jika kita ingin anak-anak kita diberkati Tuhan, lakukanlah penyampaian hikmat kepada anak-anak, seperti di ayat 4 dan 8. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikan, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Saudara-saudara, jelas hikmat itu membawa keuntungan, yaitu memberi hidup kepada kita, karena hikmat itu dari Tuhan. Supaya anak-anak kita di kemudian hari bisa menikmati hidup yang bahagia, maka kita perlu mengajar anak-anak kita dengan hikmat Tuhan. Sekeluarga perlu menyadari pentingnya hikmat dan menomorsatukan hikmat, seperti di ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ini sebenarnya menyindir banyak orang Kristen yang mengutamakan harta, bersenang-senang daripada mengutamakan hikmat, karena hikmat seolah-olah tidak bernilai. Tetapi Amsal justru berkata hikmat itu lebih berharga daripada harta kekayaan. Sayang zaman sekarang ini banyak orang lebih mementingkan kekayaan daripada moral baik. Siapa yang bisa memberi kekayaan, dia dijadikan Tuhan. Orang lupa, seperti yang dikatakan di pasal sebelumnya, bahwa orang yang melupakan hikmat dan melupakan Tuhan, dia akan mengalami banyak malapetaka. Maka marilah kita percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, seperti di ayat 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Bukankah ini janji Tuhan yang baik? Jikalau kita betul-betul menuruti hikmat Tuhan, Tuhan akan memuliakan kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah supaya kami mau menuruti apa pesan-Mu itu, yaitu mencari hikmat dan menggunakan hikmat dan mewariskan hikmat kepada anak-anak kita, supaya kami sekeluarga, anak cucu boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.